Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan kesungguhan hati kita naikkan pujiannya dari awal. Haleluya Yesus. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu.
tenangkan hatimu, Yesus. Haleluya, Yesus. Engkau Allah yang layak terima sembah kami. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Yesus, Engkaulah kekuatan kami, menara perlindungan bagi setiap kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah hari ini. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Sehingga kami sukacita. Jujur, tulus, bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian syukur kita hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatanmu. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatanmu. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bahwa tidak ada lagi kutuk yang mengikat kita, sehingga kita bisa bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sungguh indah Tuhan. Tiada taranya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau sungguh indah pada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti,
lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kasih, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati Tuhan. Di mana kami bersyukur di kesempatan pada hari ini kami kembali dapat bersekutu bersama-sama Tuhan. Terlebih pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati urapi setiap kami, seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti persekutuan kami Tuhan. Biarlah kami mengerti daripada maksud Tuhan atas segala karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur di kesempatan pada hari ini kembali kita dapat bersekutu bersama-sama di dalam kita memuji, menyembah Tuhan, dan banyak hal yang kita alami tentunya dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kalau kita membahas masalah di dalam tema kita pada hari ini, dan kita sudah belajar selama 1 bulan ini kita berbicara tentang karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk pada saat ini kita juga rindu diperlengkapi melalui kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4. Kita akan membaca di ayat 1 sampai dengan ayat yang 16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menemukan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan pembangunan dirinya dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh ini dalam pembacaan kita, di perenungan kita pada hari ini, kalau kita melihat tema kita, kesatuan karunia dalam jemaat, kembali lagi bahwa kita telah belajar banyak hal tentang karunia dan apa itu karunia. Ya. Bapak Ibu Saudara tentu sudah mengenal karunia masing-masing yang ada pada diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Di sini juga kita dapat lebih jauh lagi dapat belajar mengenal ya karunia-karunia yang Tuhan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini kita melihat bahwa ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat Efesus ini, Rasul Paulus dalam posisi di penjara, ya, bahwa pada waktu itu jemaat sedang menghadapi banyak pandangan-pandangan pengajaran-pengajaran yang bisa merusak, yang bisa menyesatkan atau bisa memecah belah jemaat yang ada pada saat itu. Oleh karena itu Rasul Paulus rindu memberikan dorongan, memberikan nasihat kepada jemaat supaya mereka tetap bersatu di dalam memelihara keutuhan jemaat atau kesatuan tubuh Kristus itu. Nah, kita tahu bahwa pada waktu itu sering terjadi ya ketegangan di antara orang Yahudi dengan orang Kristen Yahudi non Yahudi. Maksudnya orang Kristen Yahudi dan Kristen non Yahudi. Seringkali mereka mempersoalkan, terlebih orang-orang Kristen Yahudi mempersoalkan masalah tunat yang ada, bahwa menunjukkan diri mereka yang telah bersunat sebagai orang Yahudi yang melakukan wajib sunat, mereka merasa diri mereka lebih dekat kepada Tuhan dibanding orang-orang Kristen non-Yahudi karena mereka tidak bersunat. Nah, ini menjadi suatu persoalan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat waktu itu. Tetapi oleh kematian Kristus, Allah telah mengangkat semua perseteruan dan tembok pemisah bagi mereka karena di dalam Kristus mereka adalah satu. Nah, sampai pada saat ini juga sampai kepada kita, ya, nasihat Rasul Paulus, dorongan Rasul Paulus kepada kita. Jadi bukan hanya di dalam pada zaman Rasul Paulus terjadinya persoalan-persoalan, terlebih ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan, bisa memecah belah jemaat, bahkan sampai kepada kita yang ada pada saat ini. Kita juga harus berhati-hati, harus senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, sebagai jemaat Tuhan. Bagaimana kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Nah, di sini kita dapat belajar ada beberapa hal, ya, tujuan pemberian daripada karunia kepada kita masing-masing. Yang pertama, tujuan dari karunia itu untuk memelihara kesatuan jemaat atau kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan jemaat bukanlah sesuatu yang bisa kita capai sendiri karena kesatuan adalah karunia daripada Tuhan. Jadi kita tidak bisa menganggap diri kita mampu bisa mempersatukan jemaat yang ada, yang kita layani. Bahkan bagaimana setiap kita yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah untuk kita bisa persatukan. Ya. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajarkan, kita diberi pengertian, sehingga kita menyadari bahwa
sebagaimana kita telah belajar mengenai karunia-karunia dengan tujuan-tujuan tertentu untuk kita dapat bisa memelihara kesatuan, memelihara tubuh Kristus itu tetap utuh, tetap tidak pecah atau tidak rusak, tidak hilang. Ya. Jadi kembali lagi kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan, kebiasaan yang berbeda-beda. Kita memiliki kepentingan yang berbeda di dalam kehidupan kita. Tetapi kita dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Kita yang tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetapi kita dipersatukan menjadi satu keluarga Allah. Atau menjadi keluarga Allah. Begitu juga kita yang berbeda-beda dari latar belakang suku, budaya, ya. Tetapi kita menjadi orang-orang yang dipilih atau mendapatkan identitas baru di dalam kerajaan Allah. Ya, kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi ibamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Nah, kita bisa melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, bagaimana kita bisa menjadi umat pilihan Allah, dipersatukan menjadi satu keluarga di dalam kerajaan Allah, di dalam tubuh Kristus. Nah, bagaimana kita dapat hidup di dalam satu kesatuan yang ada, di dalam pemeliharaan iman, di dalam pemeliharaan karunia, keutuhan, kesatuan jemaat yang ada di dalam keluarga kita, di dalam jemaat kita. Dan kita diingatkan pada saat ini bahwa kesatuan rohani itu bukanlah kita yang menciptakan, tetapi merupakan pekerjaan Allah sendiri. Jadi tanggung jawab kita adalah sebagai anggota tubuh Kristus adalah memelihara dan mempertahankan kesatuan ini. Supaya jemaat Tuhan tetap utuh, supaya jemaat Tuhan tetap saling harmonis, terjalin hubungan komunikasi yang baik di antara kita. Tidak ada lagi membedakan dirinya bahwa saya dari golongan ini, bahwa saya berasal dari budaya ini, bahwa saya memiliki kepentingan ini. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami pengenalan akan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengerti tujuan pemberian karunia itu kepada kita untuk kita dapat memelihara kesatuan tubuh Kristus. Maka bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan? Jadi bagaimana kita dapat mempertahankan kesatuan ini di dalam satu tubuh Kristus ini? Yaitu melalui sikap kita terhadap satu dengan yang lainnya. Melalui kerendahan hati, melalui kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih. Ketika kita dapat menerapkan beberapa hal ini, tentunya kita dapat bisa membangun, meskipun kita memiliki karakter yang berbeda-beda, meskipun kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi kita mengerti bahwa kita memiliki satu tujuan. Ketika kita saling memiliki kerendahan hati untuk kita dapat menerima satu dengan yang lain, ketika kita memiliki sikap karakter hidup yang lemah lembut, membuat orang akan nyaman ketika berada di dekat kita. Membuat ketika kita memiliki kesabaran di dalam menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita, mungkin memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan kita. Ketika kita menerapkan kesabaran itu di dalam kehidupan kita, maka membuat kita mampu mempertahankan keutuhan di dalam jemaat, di dalam pelayanan, di dalam keluarga sebagai orang percaya. Nah, jadi kesatuan roh harus dipelihara di dalam pertemuan ibadah. Kalau tidak, pertemuan ibadah kita hanya menjadi suatu kegiatan agamawi. Hanya menjadi suatu kegiatan rutinitas yang kita lakukan. Tidak akan memberikan dampak, tidak akan memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam pertumbuhan iman kita sebagai orang-orang percaya. Tetapi ketika kita bersekutu bersama-sama, ketika kita ikut di dalam peribadatan bersama-sama, kita dapat belajar mengembangkan karunia-karunia. Kita dapat belajar memelihara kesatuan itu di dalam persekutuan kita. Membuat kita mengalami banyak hal-hal yang diubahkan di dalam kehidupan kita.
Jadi kembali lagi, meskipun kita memiliki latar belakang karakter, kepribadian, budaya yang berbeda-beda, tetapi ketika kita mengerti tujuan kita, ketika kita mengerti fungsi kita di dalam satu tubuh Kristus, maka kita akan tetap mempertahankan keutuhan ini. Meskipun kita mungkin tidak suka, tidak senang ya dengan cara-cara mungkin hal-hal yang ada di sekitar kita, tetapi ketika kita memiliki kerendahan hati, ketika kita memiliki kelemah lembutan, ya, ketika kita memiliki kesabaran, ketika kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita, membuat kita bisa bertahan, membuat kita bisa menjadi tetap utuh. Jadi kesatuan roh adalah kesatuan yang berasal dari Roh Kudus dan bukan kesatuan karena kepentingan bersama, kenyamanan bersama, ataupun mendapat keuntungan bersama. Tetapi artinya di sini kesatuan roh bisa terlaksana karena ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghasilkan kesatuan roh, dan setiap orang yang ada di dalamnya harus mengusahakan kesatuan itu. Kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anggota tubuh Kristus, kita tetap mengusahakan supaya tetap terpelihara kesatuan yang terkandung di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Kita tahu kita memiliki berbagai organ-organ tubuh yang dalam kehidupan kita. Ketika salah satu organ tubuh kita mengalami sakit atau mengalami kerusakan, maka tubuh kita tidak akan bisa menjadi sempurna lagi karena ada yang satu yang cacat. Begitu juga di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Ketika ada salah satu anggota tubuh kita, ketika ada salah satu anggota jemaat, ketika ada salah satu anggota tubuh Kristus mengalami kecacatan, kerusakan, maka gereja tidak akan menjadi sempurna. Keutuhan gereja tidak akan menjadi utuh lagi. Tetapi ketika kita mengerti tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita diberikan tanggung jawab untuk memelihara kesatuan ini. Tentu kita berusaha memelihara, mempertahankan kesatuan ini supaya kita tetap utuh, kita tetap terkandung di dalam satu tubuh yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi pertanyaannya bagi kita, mengapa kita membutuhkan kesatuan itu? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa manusia atau orang lain. Jadi kita selalu membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan organ tubuh kita. Tubuh kita selalu membutuhkan kaki. Tubuh kita selalu membutuhkan tangan. Tubuh kita membutuhkan hidung, telinga, bahkan semuanya. Kita tidak bisa berkata, atau organ tubuh yang kita miliki tidak bisa berkata, saya tidak membutuhkan engkau. Atau tangan berkata tidak membutuhkan kaki. Atau mata tidak membutuhkan telinga. Tetapi bagaimana dengan satu kesatuan ini? Kita saling diperlengkapi. Karena kita tidak bisa sempurna kalau kita kehilangan salah satu organ tubuh kita. Jadi dengan adanya kesatuan roh di dalam diri kita, di dalam jemaat, di dalam persekutuan kita, maka jemaat satu dengan yang lainnya bisa saling mengingatkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana tubuh kita memiliki berbagai macam anggota, organ-organ tubuh. Ketika salah satu organ tubuh kita mengalami masalah, tentu bagaimana kita dapat menopang supaya itu organ tubuh kita bisa pulih kembali menjadi lebih baik lagi. Begitu juga ketika ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan, bagaimana jemaat-jemaat yang lain dapat menopang, memberikan dukungan, memberikan semangat kepada jemaat yang lainnya. Karena kita satu tubuh di dalam Kristus, satu tubuh di dalam Tuhan, maka kita saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama menuju kesempurnaan hidup di dalam pelayanan kita. Lalu yang kedua, tujuan karunia Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan dan gerejanya.
Dalam melakukan tugas pelayanan, setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia daripada Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Namun yang menjadi masalahnya, seringkali kita merasa tidak pantas, seringkali kita merasa tidak layak, tidak mampu untuk melayani. Padahal kita sudah diberikan karunia untuk kita pergunakan di dalam pelayanan. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kepada kita tugas tanpa memperlengkapi kita dengan karunia-Nya. Tuhan mau supaya kita dapat saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Adanya berbagai macam karunia yang kita miliki. Seperti kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan 10. Bagaimana situ membicarakan mengenai karunia tentang hikmat, pengetahuan, iman, ya. Berbahasa roh, ya. Di situ menjelaskan bahwa itu akan memperlengkapi satu dengan yang lain di dalam pelayanan. Jadi begitu juga dengan karunia-karunia yang kita miliki pada saat ini. Bagaimana Tuhan memberikan karunia kepada kita, memperlengkapi kita menurut ukuran kita masing-masing, menurut kemampuan kita, pemberian daripada Tuhan itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat 7 di sini, sama seperti tubuh jasmani kita terdiri atas banyak anggota, demikian juga anggota-anggota tubuh Kristus berfungsi dalam panggilan dan karunia yang berbeda. Jadi Tuhan yang menentukan tujuan dan fungsi kita. Dan setiap bagian itu penting. Tak ada bagian yang tak dapat memisahkan diri dari yang lain. Ya, setiap karunia, meskipun kita memiliki karunia sekecil apapun, tetapi sama pentingnya dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain, orang-orang yang lain. Oleh karena itu kita yang telah diberi karunia atau kemampuan supranatural oleh Tuhan, maka apapun bentuk pelayanan kita yang kita kerjakan, baik itu kita memiliki pelayanan atau karunia dalam berkhotbah, mengajar, atau memberitakan Injil. Bahkan ada orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang mungkin ya tidak begitu kelihatan. Ya. Tapi bagaimana kita dapat memanfaatkan ya karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, kalau kita melihat di dalam pembahasan kita di sini di dalam Efesus 4 ini, kalau kita melihat di dalam ayat 11 di sini ada karunia sebagai rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Nah, itu merupakan bagian untuk kesempurnaan di dalam pelayanan kita. Ya. Jadi ketika kita melakukan tanggung jawab kita atas terhadap karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak bisa melakukan itu dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita. Apabila kita melayani tanpa karunia daripada Tuhan, maka pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Jadi bila kita menyadari bahwa kita dalam keadaan atau kita memiliki karunia dari Tuhan, maka kita harus optimalkan karunia yang telah Tuhan anugerahkan atau yang telah Tuhan hadiahkan itu kepada kita. Bagaimana kita mengoptimalkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk pelayanan? Kita mengasah, mengembangkan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita memendam, membiarkan karunia itu, atau kita menggenggam sendiri karunia itu tanpa kita memberikan kepada orang lain, tanpa kita membagikan kepada orang lain, maka lama-lama karunia kita akan menghilang, akan memudar. Tetapi bagaimana karunia-karunia yang kita miliki itu kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Kita pergunakan untuk melayani sesama jemaat Tuhan. Maka kehidupan kita akan terpelihara. Maka kehidupan jemaat Tuhan, pelayanan kita akan menjadi lebih baik, akan menjadi sempurna. Karena kita saling menopang, mendukung satu dengan yang lain. Jadi tujuan Tuhan memberikan kita karunia yang berbeda-beda. Supaya kita diperlengkapi satu dengan yang lain. Jadi tidak ada istilah dari kita untuk merasa diri, oh saya lebih besar karunianya, oh saya lebih mampu, saya bisa, saya tidak membutuhkan yang lain. Tetapi bagaimana kita
saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia yang berbeda-beda. Supaya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pelihara dapat tetap bertahan utuh, kita kembangkan, ya, kita bina supaya tetap bertahan di dalam kehidupan berjemaat yang ada. Lalu yang ketiga, tujuan daripada pemberian daripada karunia daripada Tuhan, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Untuk pembangunan tubuh Kristus, ya. Tujuan karunia adalah untuk membangun orang-orang percaya, membangun jemaat, dan melayani seluruh komunitas Kristen yang ada. Kalau kita melihat di dalam Efesus 4, di ayat 12 dan 13, di sini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi peran kita atau karunia kemampuan jawatan di dalam keutuhan tubuh Kristus yang bersumber daripada Roh Kudus sama, yaitu asalnya daripada Roh Kudus. Tujuannya supaya kita dapat mengalami pertumbuhan, dibangun menjadi lebih dewasa, ya. Tidak lagi seperti orang-orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan. Tetapi melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dapat membantu pertumbuhan, dapat membangun pertumbuhan iman jemaat, dapat membangun pertumbuhan tubuh Kristus, jemaat-jemaat Tuhan, ya. Jadi apapun karunia maupun jawatan yang kita miliki di dalam pembangunan tubuh Kristus, tidaklah menjadikan kita lebih penting atau lebih tinggi posisinya dibandingkan karunia yang lain. Jadi Allah tidak pernah membangun kasta di dalam pelayanannya, ya. Tetapi bagaimana kita yang memiliki karunia dapat memanfaatkan setiap karunia pemberian Tuhan. Ketika kita memiliki karunia dalam berkhotbah, baiklah kita pergunakan itu untuk membangun jemaat satu dengan yang lain. Ketika kita memiliki karunia untuk bernubuat, biarlah itu kita pergunakan untuk membangun tubuh Kristus, gereja Tuhan. Membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan yang pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan menurut kemampuan kita, maka orang-orang akan terberkati, maka orang-orang akan terbangun. Ketika kita memiliki karunia dalam pengajar, baiklah kita memberikan pengajaran yang baik supaya orang-orang yang membutuhkan pengajaran daripada kita, mereka pun dapat terbentuk, dibangun, mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi bukan untuk kita pendam atau bukan untuk kita banggakan menjadi satu kesombongan bagi kita. Karena ketika kita memiliki karunia bernubuat, maka kita merasa diri kita, saya lebih memiliki peran penting di dalam pelayanan, atau memiliki peran sebagai petinggi di dalam gereja. Ya. Itu tidak akan membuat kita menjadi sempurna kalau kita saling mencondongkan dirinya, ya, menganggap dirinya lebih penting. Jadi tidak baik, ya, bila ada yang menganggap karunia bernubuat lebih hebat daripada karunia yang melayani, atau jawatan gembala lebih baik daripada jawatan guru, ya. Semua sama pentingnya di mata Allah. Jadi janganlah kita mengkultuskan karunia atau jawatan tertentu. Tetapi bagaimana kita saling menghormati, saling berbagi, ya, atas semua jawatan atau karunia yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ketika kita saling membangun satu dengan yang lain melalui setiap karunia-karunia yang kita miliki. Jadi seorang pengkhotbah belum tentu dia memiliki karunia seperti bermain musik, seperti karunia bernyanyi. Seorang pengajar belum tentu dia memiliki karunia di dalam memimpin pujian. Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan orang-orang yang lain saling membangun. Ketika kita saling mengerti, saling membangun satu dengan yang lain.
maka kita akan melihat perubahan pertumbuhan yang akan terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Maka kita akan melihat perubahan-perubahan karakter di dalam hidup kehidupan kita. Bagian penutup. Gereja yang baik dan bertumbuh sehat adalah gereja yang melibatkan semua anggota jemaatnya untuk terlibat dalam rupa-rupa pelayanan. Sebagaimana gambaran tubuh, maka tidak ada satupun bagian tubuh yang tidak berfungsi. Semua harus berperan, semua harus terlibat aktif, saling memperhatikan dan saling bekerja sama. Itulah yang membuat kita dapat bersatu, membuat kita dapat memelihara keutuhan kesatuan tubuh Kristus di dalam pelayanan kita. Gereja tidak akan berdiri teguh tanpa karunia-karunia ini. Karena itu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus atau sebagai pelayan atau sebagai anggota tubuh Kristus dari karunia Allah. Jadi biarlah firman Tuhan dapat mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Kita memiliki berbagai macam karunia yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dapat kita lakukan itu untuk kita dapat memelihara kesatuan Kristus. Kita dapat memelihara untuk mempergunakan untuk pelayanan, melayani satu dengan yang lain, memperlengkapi pelayanan kita. Jadi kembali lagi kita dapat melakukan hal-hal yang berperan penting, ya, yang sesuai dengan karunia yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi berkat di dalam komunitas kita, di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Biarlah kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, di dalam lingkungan kita, supaya mereka juga mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam kerohanian mereka. Jadi bukan hanya kita yang mengerti firman Tuhan membuat mengalami bertumbuh sendiri, atau karunia-karunia yang kita miliki kita pegang sendiri, tetapi bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan karunia untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang singkat pada hari ini dapat memberkati kami Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa mengerti, mempergunakan setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami dapat memelihara satu dengan yang lain. Bagaimana kami tetap memelihara kesatuan roh yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami pergunakan untuk melayani tubuh Kristus, untuk melayani satu dengan yang lain, supaya kami diperlengkapi di dalam kami melakukan tugas panggilan kami masing-masing Tuhan. Begitu juga kami rindu bersama-sama dibangun, dibentuk, mengalami pertumbuhan, mengalami kedewasaan, mengalami pertumbuhan di dalam iman kami masing-masing Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap rendah hati, tetap sabar, tetap lemah lembut, tetap memiliki kasih, sehingga kami mampu melakukan setiap tugas kami Tuhan untuk mempertahankan kesatuan tubuh Kristus yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh diberikan oleh Tuhan bisa beribadah. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh pakai setiap persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya,
haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan kelengkapan warta jemaat selama sepekan. Bapak Ibu mengundang untuk seluruh jemaat Tuhan untuk doa pagi dari hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Mari kita mulai hari bersama dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Pada hari Rabu kita akan sama-sama Komsel Pemuda dan Remaja pukul 7 malam. Mari ajak kaula muda kita boleh bersekutu di dalam Tuhan melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Pada hari Kamis kita akan sama-sama persekutuan perak keluarga di bulan yang pertama, bulan Maret. Mari seluruh keluarga-keluarga untuk kita bersekutu beribadah melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Pada hari Jumat kita akan sama-sama doa pelayan pemuji dan pemusik pukul 7 malam, mengajak untuk seluruh para tim pemuji pemusik mempersiapkan pelayanan kita dengan kita merendahkan hati datang di hadirat Tuhan. Kemudian pada hari Sabtu kita akan sama-sama ibadah pra-remaja pukul 16.30, mengajak untuk adik-adik pra-remaja bergabung bersama melalui aplikasi Zoom. Pukul 6 sore ibadah pemuda dan remaja secara onsite disertai dengan perjamuan kudus. Mari untuk kaula muda kembali boleh bersama-sama beribadah dan kita sama-sama dikuatkan memuliakan nama Tuhan. Pada hari Minggu ibadah raya secara onsite pukul 9 pagi di gereja disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi yang berhalangan, bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa mengikuti melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Bagi anak-anak, untuk komisi anak-anak bisa beribadah secara online, mengikutinya melalui YouTube channel Gubdi Pluit pukul 9 pagi. Demikian untuk kelengkapan warta Jemaat selama sepekan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya,
sampai kita bertemu lagi. Iman